Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Shalatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita merujuk terlebih dahulu. Baik. Tanda macam-macam kalimah wahid tsani salis. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda fiil. Macam-macam i'rab. Tanda-tanda nasab. Tanda-tanda rafa'. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jazm. Tanda-tanda nasab. Baik. Jamak mudzakkar salim. Sofanya pakai mau, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jamak muannas salim. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. Isim musanna. Sofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Isim mufrad. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Taib jamak taksir. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Af'alul khamsah. Sofanya pakai nun, nasab harfun nun, jazm harfun. Jamak muannas salim. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. Apa tuh? Asmaul khamsah. Sofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. Asmaul khamsah. Sofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. Fi'il mudhari'. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. Taib jamak taksir. Sofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Af'alul khamsah. Sofanya sukun nun, nasab harfun nun, jazm harfun nun. Jamak mudzakkar salim. Sofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Taib. Ini penting ya, Pak. Taib bismillahirrahmanirrahim. Napa ta Pak Ibul kok gede-gede? Lah, mboten dielake lho. Enggak, oh gempot. Fi'il di isim ditinjau kejelasannya enten pinten Pak Ibul? Takyin. Napa mawon? Taib. Apa dimaksud isim ma'rifat? Isim yang sudah jelas. Enten pinten isim ma'rifat? Isim ma'rifat ada 6. Napa maksud yang pertama? Isim dhamir. Kemudian yang ketiga? Yang keempat?
Yang kelima? Alam. Yang keenam? Mudhaf ila ism ma'rifah. Baik, benar. Apa yang dimaksud isim isyarah? Isim yang menunjukkan mana ketunjukan. Masya Allah. Isim isyarah bagi berapa? 3. Yang pertama apa? Benar, isim isyarah bagi 3. Lawannya sudah berubah lawannya. Ya jadi laleni. Boleh jawab 2, boleh jawab 3. Pilih loro apa telu? Yang di buku 2, tapi yang di tulisan waktu itu 3. Oh nggih. Nah, yang 2 napa sing 2 ning buku? Sik. Hada. Iya, maksudnya iki apa sing musyawarah sing apa? Ya saya tahu. Contohnya tahu contohnya. Hah? Fotonya bener-bener tahu. Teh wali. Nah wali. Alhamdulillah. Nah, ya lil qarib. Nggih. Terus mudzakarnya? Oh mudzakar. Mana sih? Taib. Lil bait. Kemudian yang muzakkar. Yang muzakkar. Ulang lho kula. Oh ngoten nggih. Sing manas. Oh nggih. Lan Saudin. Lho kula kan mboten nganu lamun ngulangi oleh. Mboten ujian lho niki kula mboten ujian. Kok belajar. Alam. Apa yang masuk alam? Alam adalah nama orang. Lah alam wis nama ngono, ora tentu alam, nama orang. Ketiga. Alam manusia, alam sason sebagai berapa wis? Lakop. Heeh. Terus lakop. Lakop, kunyah. Sama. Ayo. Lakop punya sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama manusia. Lah yo apa? Lho piye iki? Mesti lakop. Lakop, kunyah. Siji iki. Alam apa ya? Alam barzah. Nek telu kok iki. Lah yo apa lho? Lakop punya karo siji iki asma. Apa dimaksud alam kunyah? Alam punya julukan. Atau yang diawali Alam punya julukan jawab. ya iya maksudnya ya diawali apa? Abu. Abu? Yakin Abu? Abu Muhammad. Masa Abu? Piye to iki? Muhammad. Diawali dengan apa? Masa Abu? Contohnya kuwi. Lah ya ora sese ya contone. Diawali dengan lafaz apa biasanya? Diawali dengan apa Ustaz Wahid? Alam kunyah. Kunyah diawali julukan ya kunyahnya. Ya maksudnya diawali apa maksudnya? Abu Hamu Ibnu. Nama? Abu Abu, Umu Umu, Ibnu. Ibnu. Masa Abu tuh? Iya Abu. Iya. Yakin? Yakin. Nggak asal nusa kok malahan nih.
Dan diawali dengan apa Dan? Mas Muib diawali dengan apa? Abu gitu. Yakin Abu? Pak Iwan, alam kunyah niku diawali dengan apa? Abu napa-napa? Abun, umun atau ibnun. Duh, kalau abu itu sudah ada tanda rofanya kok. Abu itu rofa, abah, nasab, abi, jer. Abun, umun atau ibnun. Kemudian lakab. Ustaz Saudin. Iya orang rampung urusannya. Iman lemparan. Lakop. Julukan. Contoh. Lah, lakop tuh apa? Julukan atau apa? Punya. Lakop. Anu. Apa sini? Titel. Apa Ndra? Nah, bisa gelar lo. Wah. Selewet wae. Angel ya. Terus Asma? Nama. Ya nama apa? Indra. Lah. Nama orang. Iya apa dimaksud asma? Nama orang. Lah, ibaratnya diawali umum juga nama orang. Said apa sama Asma Asad? Asma itu mungkin gini, nama selain julukan dan gelar. Enggak maksudnya apa gitu loh. Alam asma. Oh lo. Pasti wes jerma jerur wes mudah pilih. Ngibul pasti mudah pilih. Baikul, apa nih? Masal di apa asma? Nama asli. Satu wahid. Dhamir apa dimaksud dhamir? Dhamir kata ganti nama. Kata ganti. Kata ganti apa? Kata ganti nama. Ganti nama? Namanya diganti kan? Ketularan lari yakin. Sebut dhamir. Wah, kita tanggal piro lagi ya? Setengah aja. Ini salah dulu kan. Kata ganti. Kata ganti apa? Kata ganti. Ganti apa ya? Woi. Kata ganti? Orang. Lah nggih. Tapi ke orang. Lah napa? Iya, mungkin lebih. Kalau menurut saya lebih tepatnya bukan orang, karena ketika kusiro maktabun gitu ya, atau kusiro yang rusak itu apa gitu mungkin. Yang dirusak itu mungkin gua, maksudnya meja itu kan dikatakan orang kan. Oke, kalau dikatakan gitu, boleh kita katakan bahwasanya namanya mubtada itu wajib ma'rifat. Apa enggak boleh nakirah? Boleh. Nah, hukum asal mubtada itu apa? Ma'rifat. Hukum asal daripada dhamir itu apa? Hukum asal itu ya.
Kata ganti orang. Tetapi apakah nggak boleh dia digantikan dengan satu benda? Nah iya. Kita kembalikan bahwasanya sebagaimana pengertian mubtada adalah suatu isim yang ma'rifat. Padahal di sana mubtada itu boleh nakirah. Gitu Ustaz. Bahwasanya segala sesuatu ada usul, ada furuknya. Asalnya ini begini, cuman terkadang boleh yang lainnya gitu loh. Kayak ibaratnya nih. Setiap fi'il amr mana asli memiliki mana li tolab, memiliki mana li minta. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap fi'il amr itu memiliki mana li tolab? Enggak. Hukum asal dalam ilmu sharaf, setiap sesuatu diberi tambahan tasydid adalah lil ta'diyah. Hukum asal. Apakah enggak boleh selain diberi ta'diyah? Boleh. Hukum asal tanda rafa itu apa? Dhamma. Apakah nggak boleh pakai wawu? Apa nggak boleh alif? Ya, alif boleh. Gitu Ustaz. Jadi hukum asal dhamir adalah menurut saya loh ya, adalah kata ganti orang. Cuman akan tetapi ini nggak melazimkan bahwasanya setiap dhamir itu harus digunakan untuk orang terus. Wallahu taala alam. Sebab saya kayak gitu. Kalian jangan punya pendapat silahkan. Saya nggak katakan harus sesuai dengan pendapat saya enggak. Nah, baik. Islamnya bagi pintar dhamir. Napa mawon? Mustatir bagi berapa? Mustatir terbagi menjadi 2. Napa? Wujuban jawazan. Yang jawazan di mana? Yang jawazan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Terus? Sudah, oke. Yang wujuban. Kemudian yang kedua zahir bagi berapa? Zahir terbagi menjadi 2. Napa mawon? Muttasil, munfasil. Munfasil bagi berapa? Menjadi 2. Napa mawon? Rafa sama nasab. Rafa bagi berapa? Rafa terbagi menjadi 14. Ya, maksudnya yang ini yang masih munfasil ya? Munfasil Rafa. Bagi berapa? Munfasil Rafa. Paling nguyang-nguyang apa tuh paling? Terbagi menjadi 3. Apa saja? Ghaib, hadir kalih mutakalim. Adakah pembagian daripada dhamir yang munfasil rafa? Yang dibagi ibaratnya ghaib atau ghaibah, hadir ataupun hadirah atau mukhatabah dan mutakalim, itu pembagian daripada dhamirnya atau pembagian daripada munfasilnya? Dhamirnya. Berarti kalau munfasil terbagi apa mboten? Munfasil artinya enggak terbagi. Enggak terbagi. Ya sudah, berarti cuma satu nggih. Lah nggih to. Yang kedua munfasil napa? Munfasil nasab. Nasab. Enggak dibagi mboten? Enggak. Oh enggak. Kemudian yang dhamir muttasil bagi berapa? 3. Napa mawon? Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Yang nasab dibagi berapa? Yang nasab enggak dibagi. Enggak dibagi, yakin? Yang benar. Bukankah ada ibaratnya madhi, mudhari, kali amr? Kalau itu ya Salam. nah, Rafa bisa. Bisa? Oh, enggak.
Kemudian yang jar bagi berapa? Bagi menjadi 2. Napa mawon? Jar majrur. Jar majrur? Ada jar majrur napa? Jar majrur. Enten jar majrur? Enten. Minhu. Penyebutnya jar majrur atau sebagai fi mahali jarin? Fi mahali jarin ini i'rabnya sama. Enggak, domirnya ini loh. Masa ada domir jar majrur? Namanya jar majrur. Nama minhu itu kan jar majrur. Heeh. Kalau i'rabnya nanti Heeh. hu-nya ya fi mahali ini. Enggak, saya katakan yang jar itu bagi berapa? 2. Napa mawon? Enggak sanggup yang guyu dan guyang. Mboten ujian lho niki nggih, mboten ujian. Namun mengingatkan, tapi mengingatkan lho. Namanya itu ya, maksudnya namanya ya. Yang jar kan terbagi 2 tuh. Ya. Yang pertama apa, yang kedua apa? Yang bersambung dengan isim, kemudian yang kedua bersambung dengan huruf jar. Yang bersambung dengan isim maka dia menjadi mudhaf ilaih. Adapun yang bergabung dengan huruf jar menjadi majrur. Kalau dikatakan majrur, maka dia fi mahali atau enggak fi mahali hukumnya tetap sama. Majrur loh, katakan gitu loh nggih. Tetapi tatkala dikatakan bersambung dengan huruf jar berarti hukumnya majrur, hukumnya loh nggih. Adapun yang bergabung dengan isim maka dia jadi mudhaf ilaih. Santai dan Pak Awang lagi, supe Pak Awang. Isim mausul apa isim mausul Pak Awang? Masuk isim bersambung apa kata sambung? Apa isim menggunakan kata sambung? Baik, isim mausul dan pinten? Isim mausul. Kata sambung niku wonten pinten? Nggih, masyaallah, napa mawon? Iki nggih gambar apa lagi? Malah gambar. Gambar apa? Nulis. Oh, nulis ta. Lama mawon, Pak. Alladzi nggih. Alladzani terus alladzina. Ini yang untuk mudzakar muannas. Nggih, alati alatani, masyaallah. Nggih, terus Allah atau Allah masyaallah. Dan isim syara sudah, isim dhamir sudah. Ya udah, kita bahas kembali lagi. Alhamdulillah. Hah? Oh ya, wis manut. Ngono ndak rampung. Wis manut dan aku dan wis. Kita kembali ke mubtada dan khobar. Kemarin dan mubtada dan khobar harus sesuai ditinjau dari berapa keadaan dan. Lah kan ganti bab. Gak prediksi jadi. Enggak, mubtada dan khobar ini ada sesuai dalam berapa hal? Antara mubtada dan khobar. Enggak 3.
Apa toh? Aku cek nganu curiga aku. Apa dan? Antara mubtada dan khobar itu orang harus sesuai nih. Kalau mubtadanya begini maka begini khobarnya. Kalau mubtadanya begini maka begini. Nah, itu apa saja? Berapa hal dulu? Apa saja? Jenis itu apa? Al-adad. Oh, jumlah. Terus ana kira. Lah apa? Jenis itu apa? An-nau. Ya kan? Yakin? Apa takyin? An-nau. Kemudian yang kedua? Al-adad. Yang ketiga? An-nau, al-adad kali. Apa lagi? Kelingan lah. Era barakallahu fiik. Tep. Kemudian maksudnya jumlah ada berapa sih, Mas? Kenapa Mawan? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jikalau suatu khabar terjadi pada suatu jumlah, maka di sana disyaratkan ada apa? Ada dhamir. Dhamir ini disebut dengan apa? Dhamirnya disebut dengan apa? Tak ada. Pak Ibul, umpun maupun pun ya. Kenapa meleh? Pak Iwan, dhamirnya disebut apa, Pak? Dhamirnya kan kemarin tak sebutkan bahwasanya jikalau suatu khobar terjadi pada suatu jumlah, maka di sana harus ada satu persyaratan. Yang mana persyaratan ini adalah harus adanya dhamir, yang mana dhamir ini sesuai dengan mubtada'nya. Dhamir ini disebut dengan apa? Kenapa? Dhamir ini disebut dengan apa? Ini wajib. Wajib, enggak boleh tidak. Nama Mas Dawud? Rabit. Apa arti rabit? Pengikat atau penyambung. Masya Allah. Pak, Mas Irwan kok teng wingking napa, Mas? Oh, oke, spesial. Tep. Kemarin dikatakan mubtada itu bisa terjadi dari berapa hal? Mubtada bisa terjadi dari berapa hal? Sesuatu yang bisa dijadikan mubtada itu ada berapa keadaan, wes? Berapa hal atau berapa macam? Ini kita nambah materi loh, nggih, setengah jam. Daripada mboten murajaah mungkin hilang kabeh. Kula mboten kene napalan lho, Pak. Kula lamun ibaratnya pamunten jenengan murajaah. Teng mriki setengah jam lumayan buka buku dibolak-balik sesuk laline buka meneh. Sesuk yakin jebol-jebol saged-saged bukune. Enten Mas Erwan. Mubtada bisa terjadi dari berapa hal? Mas Dawud? Dua nama man? Mu'rab kalih mabni. Karena itu, kenapa kemarin alasannya tak suruh menghafalkan al-ma'rifat? Karena dalam ma'rifat sendiri sudah ada dua keadaan tersebut. Yang mabni dan yang mu'rab. Yang mabni nama mawon? Isim dhamir, isyarah.
isim mausul. Terus sudah. Kemudian yang mu'rab al, kemudian alam kali mudhaf. Oke lah tambah munada. Tinggal mudahnya munada apa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Kemarin telah kita bahas tentang masalah macam-macam khabar. Enter pinten kemarin Pak Ali khabar? Napa mawon? Yang mufrad bagi pinten? Yang ghairul mufrad? Napa mawon? Terus? Ngaten? Mboten kurang pas. Napa? Jumlah sibul. Ustaz Mifudin, yang sibul jumlah lagi berapa? Napa mawon? Ya sampe ndelok HP kok ya. Jar majrur kali? Dzarfiyah. Baik. Kemudian yang apa namanya jumlah Mas Irwan, Mas Irwan? Yang khobar terjadi daripada jumlah. Lancar. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita langsung tulis bahwasanya ada beberapa poin yang terkait dengan masalah khobar. Yang pertama, ini pengecualian khobarnya. Yang pertama, jika mubtada bentuknya adalah isim ma'rifat seorang lagi, maaf. Jika mubtada terjadi maupun ini dari isim ma'rifah dan khabarnya terjadi dari isim nakirah maka wajib mendahulukan mubtada. Contoh Muhammadun talibun. Yang pertama. Yang kedua, jika mubtada terjadi dari isim ma'rifat dan khabarnya terjadi dari syibhul jumlah
maka boleh mendahulukan mubtada atau mengakhirkan mubtada. Contoh sing kita sering dengar nggih. Assalamu alaikum. Niki napa? Kan simbol jumlah nggih. Simbol jumlah terbagi dua, jar majrur dan dzarfiyah. Jawabe napa? Jawabe? Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, jika mubtada bentuknya jika mubtada terjadi dari isim nakirah sedangkan khabarnya terjadi dari syibhul jumlah maka harus mendahulukan khabarnya. Contoh fil baiti thalibun. Pun ngeten rin. Jika mubtada terjadi daripada isim nakirah sedang khobarnya terjadi pada ismul jumlah maka mendahulukan khobarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 keadaan tentang masalah mubtada. Yang pertama, jika mubtada itu terjadi pada isim yang ma'rifat, baik dia yang ma'rifatnya mabni ataupun yang mu'rab, okay? Dan khobarnya terjadi daripada suatu isim yang nakirah, maka wajib mendahulukan mubtada. Contoh, misalnya anta thalibun misalnya yang terjadi pada isim mabni. Nah, anta di sini adalah suatu isim yang isimnya terjadi pada isim yang ma'rifat, yang terjadi pada isim yang mabni. Sedangkan bentuk khobarnya adalah suatu isim yang mana isimnya tersebut adalah suatu isim yang nakirah. Maka di sini wajib mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Atau contoh yang lainnya, misalnya terjadi pada suatu ma'rifat, isim ma'rifat yang terjadi pada alam. Contohnya
Muhammadun. Ya, Rasulun. Misalnya, Muhammadun adalah suatu isim yang ma'rifat. Kenapa Muhammad itu menjadi isim yang ma'rifat? Karena terjadi di pada alam. Alamnya alam apa? Asma. Nah, kemudian Rasulun di sini adalah suatu isim yang mana isimnya tersebut adalah terjadi pada isim yang nakirah. Maka wajib mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Ada yang bisa dipahami? Dari yang pertama, ada pertanyaan? Dari yang pertama? Monggo. Atau contoh lainnya misalnya Allahu Allahu Rahimun misalnya. Allahu Rahimun. Allah adalah suatu isim yang ma'rifat. Tanda ma'rifatnya apa? Alif lam. Kemudian Rahimun ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Maka jikalau ada suatu mubtada yang terjadi pada isim ma'rifat, kemudian khobarnya adalah suatu isim yang terjadi pada suatu isim yang masih nakirah, maka wajib mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Yang pertama isim dhamir, yang kedua malam, yang ketiga alif lam. Dari sini ada pertanyaan, monggo Pak Ipul. Kok ada sih yang tanglet? Dalam Allah, sebenarnya Allah itu asal dari mana? Ilahun. Di sini lafaz jalalah. Tapi kan sebelumnya Allah yalu ilahan. Ilahan. Kemudian ada alnya. Itu ada al ilah. Allah. Ada lagi? Kalau enggak yang kedua. Poin yang kedua. Berarti rampung niki mubtada khobar wis rampung. Ini poin-poin mubtada khobar. Berarti enggak praktek Al-Qur'ane. Wah, lumayan. Kayak belajar mengi'rab. Lha nggih, Pak. Mengi'rab pripun? Muhammadun marfu'un. Tanda rafi apa? Bi dhammah. Li'anahu isim mufrad. Kalau sing i'rab Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'anahu isim mufrad. Rasulun khabarun, terus marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'anahu isim mufrad. Ngaten. Berarti mulai Al-Quran mengi'rab. Loh, disampai nih, masa pina sampai? Yang pertama, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak yang kedua. Yang kedua, oke. Yang kedua, poin yang kedua. Jika mubtada terjadi daripada isim yang ma'rifat dan khobarnya terjadi daripada suatu isim sibhul jumlah, ya, sibhul jumlah ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Maka boleh mendahulukan mubtada atau mengakhirkan mubtada. Ya. Tapi jika ditanya mana yang lebih baik, lebih afdal, mendahulukan mubtada, mengakhirkan khobar. Dalilnya mana? Dalilnya apa Mas Dawud dalilnya?
Saya ulang lagi. Jika ada suatu mubtada terjadi pada isim yang ma'rifat dan khobarnya terjadi daripada syibhul jumlah, maka boleh mendahulukan mubtada atau mengakhirkan mubtada. Tetapi jika ditanya mana yang lebih afdol, ini lebih afdol itu bukan masalah boleh nggak bolehnya, nggih. Nah, yang lebih afdol napa pripun? Mendahulukan pundi mubtadae apa mendahulukan khobarnya? Mubtada dalilin apa? Contohnya Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Kemudian khobarnya terjadi dari apa? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang terjadi dari apa? Jar majrur. Jika ditanya mana yang lebih baik, kita kembalikan kepada hukum asal. Mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Itu kan berarti, ini nggak boleh-boleh. Jika afdoliyah loh. Alhamdulillah. Hujahnya. Kenapa? Iya boleh-boleh bisa. Walillahilhamdu bisa. Nggih. Boleh. Lah buktinya assalamualaikum Pak Ipul jawabnya. Waalaikumsalam. Oke, assalamu ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Tanda ma'rifatnya apa? Alif lam. Nggih. Berarti suatu isim ma'rifat yang terletak di awal suatu kalimah, maka dia sebagai mubtada. Oke, assalamu mubtadaun marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammah li'anna isim mufrad. Pakai Pak isim mufrad, rofanya pakai dhammah, nasab pakai fathah, jernya pakai kasrah. Belajar nahwu niku pasti kepake. Bahasa Arab pakai niku. Walaupun dibolak-balik sih mumet. Amun ngoten wali. Karena itu menggulantek gen napa ning lantok kering, gen lepas kan. Ala harful jar. Ya kan? Mabni ala sukun. Kum dhamir ya fi mahalli jarrin majrurun bi'ala. Wa syibul jumlah min jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar. Ya. Dia menduduki kedudukan sebagai khabar. Kenapa disebut fi mahalli? Kenapa satu ayat? Kenapa disebut fi mahalli? Karena enggak punya kedudukan. Enggak punya tanda i'rab. Karena dia hanya menempati kedudukannya saja. Dia loh, walaupun ibaratnya ya, dia di sini nggak memiliki tanda daripada suatu i'rab, hanya menempati kedudukannya i'rab rafa sebagai khabar, hanya menempati saja. Dan dia kasarnya ngomong nanti seandainya menempati kedudukan mansubat maf'ul beratnya fi mahali nasbin, atau misalnya fi mahali jarrin, dia hanya memberi kedudukan saja. Ngaten nggih. Nah, taib. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam adalah suatu syibhul jumlah yang mana letaknya di awal suatu kalimat, maka dia sebagai khabar. Adapun mubtadanya adalah suatu bentuk isim ma'rifat. Contohnya misalnya alhamdulillahi, juga walillahil hamdu. Walillahil hamdu niku teng lafaz napa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu akbar. Walillahil hamdu. Kenapa? Ya memang ini dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Lebaran. Niki. Jadi boleh, intinya suka-suka sih niki. Walaupun hukum asal jika ditanya afdolnya kembalikan pada hukum asal. Tapi niki suka-suka, boleh mendukung mubtada, boleh mengakhirkan mubtada. Contoh yang lainnya misalnya Muhammadun amamal fasli. Ya, Muhammadun amamal fasli. Muhammad itu ada di depan kelas. Amamal fasli adalah syibhul jumlah yang terjadi pada dzaraf. Dzarafnya dzaraf zaman apa makan? Makan. Mama kok. Amama itu adalah suatu tempat. Nah, ini boleh Muhammadun amamal fasli atau sebaliknya. Amamal fasli Muhammadun. Boleh balik. Yang penting enggak jungkel. Dibolak-balik kan enggak jungkel. Ditengkurup nih, lumah nih, jungkel nih, wes. Tangan dong, ini tengkurup nih, dibalik meneh, jungkel ke, mulak balik, ngoreng dong. Lek ngesar terus gosong. Oh, nggak ada pertanyaan lagi di sini? Hah? Nggak usah diingat. Karena itu saya katakan praktek itu cara mengingat yang konstruktif. Nggih, karena praktek contohnya penak-penak monto yo. Ya contoh kok penak. Lek contoh angel jenenge tuh guru. Lah ya contoh tuh dari dulu guru tuh penak-penak contohnya. Tapi tatkala praktek yo engko sik angel. Karena yang ketiga, okay. Jika mubtadanya terjadi pada satu isim yang nakirah, sedangkan khobarnya terjadi pada syibhul jumlah, maka harus mendahulukan khobarnya daripada mubtada. Contohnya fil baiti thalibun. Nah, fil baiti adalah syibhul jumlah yang mana dia terjadi daripada jar wal majrur. Adapun talibun adalah suatu isim yang mana lafaz talibun ini isimnya adalah isim nakirah. Yaitu satu isim yang maknanya masih umum. Maka wajib mendahulukan khobar daripada mubtada. Adapun khobarnya disebut dengan khobarul muqaddam. Khabarmu qadam mubtada muakhar. Apa arti muqaddamun? Napa Ustaz Muftaudin? Muqaddamun. Yakin? Mana artinya didulukan gitu? Yakin. Wazannya apa wazannya dalam sulasi apa namanya? Muqaddamun itu berasal daripada sulasi mujarrad apa sulasi majid? Terus? Bayu, kalau mau kodamatan barang. Waduh ya. Napa Ustaz? Pripun Ustaz? Terus? Masa mesti tok? Ming loro tok? Antek tikmatan ada? Enggak 4? Enggak 4? Yakin enggak 4? Ada 4 atau 3 Pak Ibu masdarnya? Teng buku mboten enten Mas Dawud niku, bukune usah kok.
Qaddama yuqaddimu takdiman, takdimatan, takdaman, tiqdaman, muqaddimun, muqaddamun. Qaddim la tuqaddim, muqaddamun, muqaddamun. Itu benar, Ustaz? Isim masdarnya ada berapa? Orang duluan apa mulanya? Coba ditasrif. Qaddama yuqaddimu takdiman, takdimatan, takdaman, tikdaman. Jadi mu telu. Terus Takdaman, tikdaman, waduh. Qaddama yuqaddimu takdiman, takdimatan, takdaman, tikdaman, muqaddimun, muqaddamun, qaddim la tuqaddim, muqaddamun, muqaddamun. Masya Allah. Qaddama yuqaddimu taqdiman, taqdimatan, taqdaman, tiqdaman, muqaddimun, muqaddamun. Qaddim la tuqaddim, muqaddamun, muqaddamun. Nah, faedahnya apa Pak Ali? Faedahe tasdid iki napa? Teng buku mboten enten. Mas Iwan kata saya ngono Mas Irwan. Kate mikir banget. Faedahe napa nggih? Oh lupa. Lupa napa Supi? Mas Aldina Mas? Mas Dawud? Napa? Apa dimaksud tadiah? Apa dimaksud tadiah? Masa waktu memutadikan? Iya, maksud tadiah itu gitu. Maksudnya. Berarti jenengan Ustaz nih. Litadiah untuk memutadikan. Tat memutadikan itu gimana? Yakin? Taib. Makna litadiah adalah merubah suatu fiil yang tadinya fiil tersebut lazim, tidak membutuhkan objek, menjadi mutaaddi, menjadi suatu fiil yang membutuhkan objek. Itu fungsi tasdid pada lafadz fiil sulasi mazid wazan fa'ala. Fungsi ini keluar nih loh Pak, adalah litadiah. Walaupun di situ ada mungkin 5 atau 6 faedahnya. Cuman makna asli adalah memutaadikan suatu fi'il yang masih lazim, merubah suatu fi'il yang tadinya tidak dibutuhkan maf'ul menjadi dibutuhkan maf'ul. Nah, pertanyaan saya, muqaddamun itu artinya gimana? Biasanya memiliki makna kan. Kalau qadama artinya dahulu. Kalau qaddama mendahulukan. Kalau muqaddamun dikedahulukan atau menjadikan dahulu. Nah Mas, ini sing pinter-pinter bahasa Indonesia iki. Berapa Mas Aldi? Piye Dan? Lek makdumun di masa sama. Taib adalah disebut dengan khabarul muqaddam. Wis gampang. Khabarul muqaddam adalah suatu khabar yang
didahulukan daripada mubtada'nya. Manut jenengan lagu lala. Khabarul muqaddamin, ya, suatu khabar yang didahulukan. Nah, dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi fil baiti thalibun enggak boleh thalibun fil baiti. Iki lho ya Allah. Hah? Lah aku masuk kon linggo terus Allah. Ya wes ngene wes. Sangel. Ya wes. Nomor 3. Oke, punya wajib. Contoh yang lainnya. Nah, fil baiti Muhammadu, fil baiti talibun, fil baiti ini wajib didahulukan daripada talibulnya. Kenapa? Karena khobarnya di sini adalah sibul jumlah yang terjadi daripada jar majrur. Ya kan? Adapun mubtada'nya adalah suatu isim yang masih nakirah, maka wajib mendahulukan khobarnya daripada mubtada'nya. Ini fil baiti fi harful jar, ya, mabni 'ala sukun, al baiti majrurun bi fi wa alamatu jarri kasrah li annahu isim mufrad. Nah, jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar. Adapun talibun adalah mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Enggak boleh. Wajib lu. Kecuali kalau at-talibu fil baiti baru suka-suka. Tapi fil baiti talibun wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'. Dzaraf intinya siful jumlah. Baik terjadi pada jar majrur ataupun dzaraf. Contoh yang dzaraf. Kok aja mama terus to napa? Tahta sajari apa sajarati? Wis sajarati. Napa sing dhuwur? Tahtanu di atas di bawah? Bawah. Enten apa? Wes nukut, wes rebutan, nukudun, wes. Di bawah pohon ada duit. Nah, tahta sajarati ini adalah syibhul jumlah yang terjadi dari jar dzaraf. Cari jar majrur we. Syibhul jumlah yang terjadi pada dzaraf. Nah, di sini bentuk mubtadanya adalah satu isim yang nakira. Maka wajib mendahulukan mubtada daripada Lah kok malah milu-milu khabar. Wajib mendahulukan khabar daripada mubtada. Wes mulai oleng-oleng gitu, oleng. Boleh ning Arab. Suka-suka gayamu. Arep gaya ngopo wis terserah. Ini jikalau sama-sama. Maksudnya sama-sama sini mubtadanya adalah makrifat, adapun khabarnya adalah syibhul jumlah. Suka-suka. Mau gaya yo. Waalaikumsalam misalnya. Walillahil hamdu. Enggak apa-apa. Atau yang asli alhamdulillah. Riun Pak Ibul. Salam pertama Waalaikumsalam, kayak aneh itu. Kan boleh ya Ustaz? Ya boleh. Waalaikumsalam. Nah, itu yang jawab mana? Assalamualaikum. Ya ora, ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah karena itu loh Pak Ibul, saya katakan afdolnya lebih afdol mana?
Mubtada dulu. Assalamualaikum. Apa nggak boleh seandainya? Waalaikumsalam. Boleh nggak? Secara hukum boleh. Waalaikumsalam. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi nggak sih dong mau diguyu wong kayak mana? Olah error iki. Loh, secara hukum tuh boleh loh. Kan suka-suka. Tapi jenengan dadi imam, misalnya, ya. Lillahil hamdu rabbil alamin sidom dikepri wong. Walaupun secara hukum boleh. Cuma kan harus ada tempatnya. Ngoten niki lho. Mau tiba-tiba kok lillahil hamdu rabbil alamin. Wah, iki kacau iki. Lu kan boleh mubtada khabar mendahulukan. Ya boleh secara hukumnya boleh. Tapi sopo. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Berarti sudah selesai, tinggal 1 poin lagi. Tapi didikten apa ditulis? 1 poin. Kenapa? Oh enggak. 1 poin yang terakhir. Jikalau mubtada bentuknya adalah jamak yang tidak berakal, jikalau mubtada bentuknya adalah jamak yang tidak berakal, maka bentuk khobarnya ataupun sifatnya wis tak meliti pisan daripada sok waktu naat manut di mana mulai ulang mulai adalah mufrad muannas. Serang lagi, jikalau bentuk mubtadanya adalah jamak yang tidak berakal, ya, maka bentuk khobarnya ataupun sifatnya adalah mufrad muannas. Contoh, dihapus nggih. Al-kutubu, pertanyaan saya, buku itu berakal atau mboten? Tidak. Al-kutubu kabiratun. Al-kutubu kabiratun. Atau misalnya as-sayyaratu sari'atun. Wis rampung berarti masalah mubtada dan khabar. Alhamdulillah. Nah, contoh. Pokoknya lek teng prakteke mengke kok mulai rada oleng berarti lumayan mubtada khabare. Nggih, al-kutubu. Hah? 1. Iki mau entek tintane Indra. Wis. As-sayyaratu.
Sayyarat. As-sayyarat. Tu sari'atun. Mobil-mobil itu cepat. Al-kutubu kabiratun, buku-buku itu besar. Oke, saya jelaskan. Al-kutubu di sini adalah satu bentuk jamak. Jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi kutub ini adalah suatu jamak yang tidak berakal. Ya. Dia nggak memiliki akal. Maka bentuk khobarnya itu adalah suatu bentuk isim yang mufrad dan mu'annas. Mufrad dan mu'annas. Ini persyaratannya. Nggak boleh misalnya al-kutubu jamaknya kabirah pun kabair. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kutub itu sendiri adalah suatu jamak yang tidak berakal. Adapun jika mubtadanya adalah suatu jamak yang berakal, maka bentuk khobarnya pun juga harus jamak. Contoh al-muslimuna. Napa? Al-muslimuna kasiruna. Wow, orang-orang muslim itu banyak. Kenapa kalau muslimu kasiruna? Karena al-muslimuna di sini adalah suatu isim yang makrifat yang terletak di awal suatu kalimat yang menjadi mubtada, sedangkan bentuknya adalah jamak yang berakal. Maka bentuk khobarnya adalah suatu yang sama sebagaimana mubtadanya. Yang pertama al-muslimuna, i'rabnya rafa nasab jazm. Rafa dirafa'kan dengan apa? Kenapa kayak wawu? Jamak mudzakkar salim. Kasiruna, rafa nasab jazm. Tanda rafanya. Kenapa kayak wawu? Jamak mudzakkar salim. Yang pertama oke i'rabnya. Kemudian yang kedua al-muslimuna, adatnya mufrad musannad jamak. Kasiruna mufrad musannad jamak sesuai. Kemudian yang ketiga al-muslimuna mudzakkar muannas. Kasiruna mudzakkar mudzakkar. Baik. Al-muslimuna mudzakkar muannas mudzakkar. Kasiruna mudzakkar muannas mudzakkar sesuai. Maka inilah mubtada dan khabar. Jikalau jamaknya atau mubtadanya berakal. Kalau ini keluar daripada kaidah niki. Keluar daripada kaidah. Nah, sebagaimana tadi, hukum asal mubtada harus ma'rifat. Tetapi boleh enggak dia terjadi pada isim nakirah? Hukumnya adalah boleh. Enggak harus ma'rifat. Tetapi jikalau tidak makrifat, ini sudah keluar daripada hukum asal. Dah selesai mubtada dan khabar. Insyaallah besok kana wa akhwah tuha. Kok ini sih? Kana wa akhwah tuha. Itu aku inas manut aku ndrawes. Manut pusat. Hah? Ya besok diulang lagi dan insya Allah kalau mas kana wa akhwatuha wajib hafal syairnya. Nggih. Kadzaka at hadalabata amsa. Kalau nggih hafal Mbak Ipul. Wa kadza asbaha sara laisa fati awang faka wazala ma'bari arba'uha min ba'di nafyin tattadi. Kada ma ba'da ma dzarfiyah wa yallati takunu masdariyah. Pun. Niku sudah selesai kana dan saudara-saudaranya. Cepat wis damong ya wis. Dekangane pusat. Orang dalam.
Dan itu ada di buku Al-Imriti itu. Kadzaka adha dhalabata amsa wa hakadha asbaha sara laisa fati awang faka wazala ma'bari arba'uha min ba'di nafyin tattadi kada ma ba'da ma dharfiyya wa hiya allati takunu mastariyah. Pun daripada ngapalnya awas bahadola apa atas sama suwen. Ada pertanyaan? Silahkan monggo. Monggo. Untuk yang mubtada ini sifat itu termasuk yang di sini kan? Maksudnya Ustaz, yang sifat gimana? Mubtada nakirah yang disifati itu kan Mubtada nakirah. Dia boleh di depan. Iya boleh. Suatu mubtada nakirah tapi didahului ma itu di depan. Atau mubtada yang disifati. Napa? Ini teng buku enten niku. Wonten. Waduh iki ra maca berarti. Teng mriki Ustaz Krimah cantumkan. Nah, niki. Catatan, beberapa catatan. Nomor pertama, didahului oleh huruf nafi. Ma dzalimun najihun. 24. Nggih. Boleh. Iya, depan. Walaupun nakirah. Kalau ini yang itu termasuk yang kutubu kabirah, mungkin bedanya dengan khobarnya saja. Kayak contoh hadhihi kutubun itu kan kalau sesuai dari adatnya kan ya. Kalau dari adatnya nggak sesuai gitu kan. Iya. Hadhihi kutubun. Nggih. Jadi keluar dari itu maksudnya. Ya keluar dari keluar daripada adat. Memang dia berarti lek menungsi kharijul adah. Wis wali. Wong ki syariate kon salat diragem salat ngono. Kharijul adah. Karena itu sebagaimana tak katakan al-kutubu kasih kabiratun ini keluar daripada hukum asal pada mubtada dan khabar. Gitu. Dia keluar daripada hukum asal. Gitu. Seharusnya nih kalau lah sesuai dengan mubtada dan khabar, al-kutub kan jamak. Maka seharusnya khabarnya juga harus jamak. Al-kutub ini secara penulisan bentuknya adalah mudzakar, maka seharusnya bentuk khobarnya juga harus mudzakar. Tetapi karena ini adalah suatu yang pengecualian, termasuk daripada pengecualian, maka bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi itu harus ya, maksudnya enggak, bukan boleh, harus. Nah, wajib. Sebagaimana ini. Kalau ini kan wajib mendahulukan khabarnya nih. Jikalau sibul jumlah sedangkan mubtadanya adalah satu isim yang nakirah. Di kitab apa namanya Durusullah banyak al-kalimatu al-jadidatu. Disifati dia. Al-kalimat ya. Al-jadidah. Al-jadidah di sini adalah sebagai sifat. Sifat dari siapa? Al-kalimah. Kenapa kok al-jadidah di sini sifatnya bentuknya adalah mufrad muannas? Karena al-kalimah itu adalah satu jamak yang jamaknya tidak berakal. Gitu.
Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.